berdamailah kamu kepada Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Inilah Islam yang kafah. Tetapi kalau kamu berdamai kepada Allah, tetapi hati kamu itu benci kepada sesama orang muslim, bahkan mengkafirkan, itu sangat bertentangan. Jiwa kamu munafik. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Ayat yang ketiga. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan demi terciptanya laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di muka bumi ini berpasang-pasang. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain dikatakan begitu. Jadi tidak ada makhluk yang di muka bumi ini tidak berpasang-pasang, berjodoh-jodoh, semuanya itu berpasang-pasang. Tetapi yang paling unggul adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti semua amal perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah Allah menciptakan laki dan perempuan. Mengapa laki dan perempuan? Itu ada ikatan. Apa ikatan itu? Laki perempuan. Apa Pak Thohir? Laki perempuan itu ada ikatan apa? Perkawinan. Pak Thohir cerdas. Larang-larang teko. Ikatan perkawinan kalau sudah begitu apa yang terjadi? Membuahi, bisa anak keturunan. Inilah yang dikehendaki oleh Al-Quran, dikehendaki oleh Islam. Laki perempuan ada ikatan nikah, perkawinan, lalu ada melahirkan keturunan. Nah, keturunan inilah kata Rasulullah SAW, orang yang kaya itu bukan menumpuk harta kekayaan. Orang yang kaya itu bukan jabatan yang tinggi. Orang yang kaya itu bukan kekuasaan, perluasan wilayah, bukan. Yang dimanyamakan kaya itu adalah anak keturunan yang soleh dan solikah. Itulah kekayaan dunia dan akhirat. Tuh. Rasulullah SAW itu bukan orang miskin. Ketika itu mengikat nikah dengan Siti Khadijah. 2/3 jazirah Arab milik Siti Khadijah. Bayangkan, 2/3 jazirah Arab milik Siti Khadijah. Kekayaan luar biasa. Tapi di akhir hayatnya Siti Khadijah terbaring dengan kain bungkus tambalan 80. Tidak punya apa-apa. Semua sudah dihabiskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tegaknya tauhid di muka bumi ini. Allah tidak meninggalkan apa-apa. Siti Khadijah tidak meninggalkan apa-apa. Ketika Siti Fatimah, putri Rasulullah, menuntut kepada Abu Bakar, menuntut kepada Khalifah, tidak punya apa-apa. Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu saja. Inilah kekayaan Rasulullah ini yang luar biasa. Dunia semuanya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku mengatakan Rasulullah SAW, kalau tidak menyebut Rasulullah, maka kamu menjadi orang yang bakhil, kata Rasulullah. Maka sholawat itulah di mana saja dan kamu saja, kata sahabat, akulah bersolat yang tidak dengan wudu. Apa? Bersolawat. Karena di dalam sholat itu pasti ada sholawat Rasulullah dan Ibrahim. Dan marilah kita membentuk ikatan
nikah kita itu yang bisa melahirkan anak-anak soleh dan solihah yang ini menjadi kekayaan yang berharga yang tidak akan ternilai. Sangat beruntung orang-orang yang memiliki anak solihah dan soleh. Sangat beruntung. Kapan saja itu selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pamrih, di tengah malam yang sunyi, dia bangun hanya apa? Dia hormat kepada kedua orang tuanya lalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas, bahkan dia menangis karena mengingat jasa-jasa kedua orang tuanya yang tidak bisa terlepaskan dari penderitaan. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu adalah untuk berbagai tujuan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu untuk apa? Berbagai tujuan. Apa tujuan yang bisa menyelamatkan kita itu? Kira-kira, kenapa Pak Mujil? Nyekolahnya anak yang Inggris sepak bola, itu yang akan menyelamatkan. Anak itu sekolahnya yang Jerman. Sudahkah hati kita itu setiap saat itu menuju ke Baitullah? Inilah yang bisa menyelamatkan. Setiap saat hati kita itu berusaha untuk menuju Baitullah. Usaha kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan yang hakiki. Sudahkah kita ngobrol dengan Al-Quran kalau malam hari? Kalau kita sudah membiasakan diri ngobrol dengan Al-Quran, maka kalau kita satu malam saja itu ketiduran, Masya Allah, penyesalan yang sangat luar biasa. Seolah-olah kita kehilangan dunia seisinya. Seolah-olah kita kehilangan dunia seisinya. Karena mengapa? Kita telah terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala satu malam saja. Ada seorang sahabat ketika duduk-duduk ini begitu lesu, orang yang menyesal gitu. Ditanya itu, mengapa kamu ketika lesu dan payah, kita penyesalan kamu? Semalam suntuk, aku tidur tidak bisa bangun untuk sholat tahajud. Bayangkan, ada seorang lagi, kamu kelihatan menyesal mengapa? Masya Allah. Sinetron saya, tidak bisa mengikuti saya itu. Ketinggalan sinetron seremonial. Gutune Masya Allah. Lu ketinggalan sholat, ketinggalan tahajud, nggak menyesal. Panggilan adzan, nggak menyesal, tetap YouTube, tetap bekerja. Itu nanti yang luar biasa penyesalan. Berbagai tujuan lainnya. Yang kamu tuju gimana? Marilah kita setiap saat menuju kepada apa? Baitullah, tegakkanlah tauhid ini di dalam jiwa kita, yakni qulubun mu'minin baitullah. Bangunlah apa? Masjid kamu di dalam jiwa kamu sendiri. Setiap saat kamu akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Tidak ada istilah YouTube. Bagi orang-orang sufi, tapi bagi kita biasa. Setiap saat buka YouTube jam-jaman. Nek ngaji seberapa jam gelir ngantuk. Geringingan. Sing geringingan sikile atine. Hatine gemeter hatine. Nek ngaji hatine gemeter. Nyapa? Ngantuk aku. Buka Quran sak ayat ngantuk aku. Inna sa'yakum lasatta. Marilah kita menuju apa?
Baitullah, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Quran suci surat 148, 149 mau dibacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah 148, 149. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fa'alli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lahaqqun min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Allah akan menghibur kamu semuanya. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau berkeluar, hadapkanlah wajah engkau ke arah masjid suci. Dan sesungguhnya ini adalah kebenaran dari Tuhan engkau, dan Allah itu tak lalai akan apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah tujuan apa? Fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba dalam amal perbuatan yang soleh. Ini tujuan. Kalau kemana tujuan itu? Ayat 149. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah ke Masjid Baitullah. Di mana saja kamu akan ditempatkan di Inggris, di Malaysia, di bumi mana sajalah. Tetap kamu jangan melepaskan diri dengan apa? Baitullah. Karena itu adalah tujuan yang utama. Kalau kamu melepaskan diri dari tujuan yang utama, yakni pisah dengan masjid Allah yang kamu bangun dalam jiwa kamu sendiri, Baitullah Mukminin, itu kamu akan menutup segala rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya maka kegelapan akan meliputi seluruh anggota badan kita, mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, hati kita telah tertutup oleh kegelapan. Tidak bisa melihat dengan benar dengan mata kamu sendiri, tidak bisa kamu mendengarkan tausiah-tausiah yang balik, dan lisan kamu selalu menghindar dari kebenaran. Hati kamu selalu congkak dan sombong karena kamu telah berlimpah harta kekayaan. Hadapkanlah masjid kamu, ada hati kamu di masjid. Ayat yang kelima. Fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Bagaimana ini? Fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang memberi dan bertakwa. Bibit iman. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang ini ditiupkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah kepada roh yang akan keluar dari rahim ibunya itu nanti. Inilah sudah ditiup roh. Apa itu? Penanaman tauhid, kebenaran tauhid. Kalau ini bisa berkembang, yang akhirnya bisa berbuah akhirnya kamu akan memberi. Orang yang memberi itu pasti orang yang bertakwa jika di dalam hatinya itu telah tertanam bibit iman. Tetapi kalau tidak tertanam dalam bibit iman, itu karenanya Allah itu kadang-kadang tidak ada, tapi karena dirinya sendiri. Nah, ini perlu pengembangan bibit iman supaya kita mampu untuk memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi bukan berarti itu orang yang disayang.
Tetapi kalau orang yang disayang pasti diberi. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang hanya diberi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ini bukan berarti dia itu disayang oleh Allah. Karena itu memang apa? Kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk yang diciptakan di muka bumi ini. Tanamkanlah jiwa kita bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu selalu apa? Selalu tawakal. Tidak usah menunggu akhir usaha, tidak usah. Berangkatlah kamu, kata Rasulullah. Berangkat kemana saja, bertawakal kepada Allah. Ini sudah melekat menjadi satu antara takwa dan tawakal. Itulah tidak bisa dipisahkan, karena akar takwa itu yang paling kuat, yang itu tajam sekali ke tanah yang akhirnya kuat, tidak akan tergoyahkan oleh goyangan dunia. Sekalipun yang sekarang itu corona tidak akan tergoyahkan, karena kebijakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat. Ayat yang ke-6, wasadaqa bil husna, dan membenarkan apa yang baik. Orang yang membenarkan apa yang baik, bahkan di dalam Al-Quran itu, apa yang paling baik? Dunia itu apa yang paling baik kira-kira itu? Dunia yang paling baik adalah orang yang menerima Islam. Orang yang menerima Islam berarti membenarkan yang paling baik. Itu karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah aslamah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdamailah kamu kepada Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Inilah Islam yang kafah. Tetapi kalau kamu berdamai kepada Allah, tetapi hati kamu itu benci kepada sesama orang muslim, bahkan mengkafirkan, itu sangat bertentangan. Jiwa kamu munafik. Karena Allah tidak mengajarkan begitu. Menerima Islam berarti damai kepada Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Apalagi kepada sesama muslim. Sekarang di YouTube saling menghujat para ulama, para kiai, para ustadz, saling menghujat. Apakah ini Islam? Tidak sama sekali. Islam adalah berdamai kepada Allah dan berbuat kepada sesama, berbuat baik kepada sesama manusia. Islam itu indah, damai, sejuk. Islam yang sempurna tidak akan mengalami perubahan dan kerusakan. Kalau kita menerima Islam secara kafah, maka kita tidak akan mengalami perubahan dan tidak akan mengalami kerusakan dalam jiwa kita. Itulah Islam yang kafah. Ya, mudah-mudahan orang Ahmadi cabang Kediri duduk hanya berapa orang inilah menerima Islam yang kafah, lalu menyejukkan kepada siapa saja yang memandangnya. Kita bersalaman, hati kita sejuk, maka terasa sekali. Kalau kita sejuk, salaman terasa. Coba hati kamu terpenuh dengan dendam dan kemudian salaman, tidak bisa merasakan sejuk, panas. Tanamkanlah jiwa kamu Islam yang kafah sehingga menyejukkan siapa saja yang melihat kamu. Kamu akan tersenyum dengan apa kata Pak Munasir, pahit madu. Sepahit-pahit madu masih apa? Manis. Sepahit madu manis.
Elek-elek wong menerima Islam itu pasti ada manisnya. Tetapi kalau kita menolak Islam, maka yang ada hanya pahitnya saja, madunya tidak ada. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah ayat 1 sampai ayat 6 saja. Ini sudah sore. Ben ditunggu, gak nunggu, ngene gak ning diterus ning kok. Kentekan lah ini. Ben tunggu. Tak entekne kakean malah. Tah-mutah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekianlah apa yang saya sampaikan surat Al-Laili 1-6. Mudah-mudahan semua itu membuka hati kita sehingga kita mampu untuk menerima rahasia Al-Quran yang tertera di dalam ayat-ayat suci itu, sehingga kita mampu dan menyampaikan perkara Allah dengan hati yang tulus, ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa yang penuh aib dan celah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kunci billahi taufik wal hidayah. Segala puji hanya Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.